Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, di minggu yang baru ini, kami bisa kembali hadir melayani saudara-saudari sekalian. Dan kita juga bersuka cita, sudah bergabung bersama dengan kita kali ini, Saudara Moses. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, Saudara Ade bagus. Sukacita bisa kolaborasi bersama lagi ini, Saudara. Amin. Baik, saudara-saudari, kali ini Saudara Moses akan sharing kepada kita satu buah judul, yaitu Masih Kurang Satu Hal Lagi. Nah, judul ini kita kutip dari satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Puji Tuhan, saudari, dari ayat dan judul ini kita akan sama-sama mendengarkan sebenarnya apa sih yang dimaksudkan masih kurang satu hal lagi, dan bagaimana supaya kita ini bisa beroleh jalan untuk memiliki harta di surga. Nah, Saudara Moses akan sharing kepada kita pewahyuan dari firman kali ini. Silakan, Saudara Moses. Amin. Puji Tuhan, Saudara Ade bagus ya. Kita sama-sama memasuki Lukas 18 ini sebuah pasal yang luar biasa ya. Karena dari ayat 1 ya, bagaimana Tuhan mengajarkan supaya kita perlu belajar ya, mengenai doa dengan tidak jemu-jemu, melalui sebuah kisah tentang seorang janda yang terus minta kepada hakim. Tuhan lalu lanjut ya mengenai tiba-tiba datang seorang ya yang sangat kaya. Ini orang sebenarnya bukan hanya kaya, tapi orang ini baik ya. Orang ini seorang pemimpin ya, dan dia mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat?" Ya, Tuhan berkata, "Kenapa kau bilang aku ini baik ya, karena nggak seorang pun yang baik selain daripada Allah." Ini menunjukkan Tuhan ingin menekankan dia ini juga di satu sisi memang Allah, tapi di sisi lain dia adalah manusia. Namun sebagai manusia dia mendorong ya kepada pemimpin yang cukup baik ya dalam tanda kutip. Dia mengatakan guru yang baik itu sebenarnya adalah sebuah cara dari dia sebenarnya untuk menunjukkan aku juga baik loh. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya Tuhan tuh bicara, ya engkau sebenarnya tahu ya perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Dan orang ini bicara, semua ini telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, luar biasa ya. Jadi ini orang yang sangat-sangat saleh, sangat berdedikasi tinggi terhadap hukum. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan di dalam keinsaniannya sebagai manusia, dia berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Wah, begitu satu hal lagi, mungkin orang ini tercengang, apa ya kira-kira ya? Tuhan berkata, ya jualah segala yang kau miliki, bagikanlah kepada orang miskin, kau nanti akan beroleh harta di surga, datanglah kemari, ikutlah aku. Wah, ini di ayat 23 itu membuat pemuda ini sedih sekali. Kenapa? Karena ia sangat kaya ya. Jadi memang secara sekilas kita bisa melihat ya bahwa seorang pemuda ini di satu sisi secara luar memang ya baik saja, mungkin nggak mampu melakukan semua perintah Allah itu ya di waktu yang bersama. Tapi dia berkata, tapi ada satu yang kurang, yang justru membuat dia sedih dan akhirnya tidak mampu. Ya, Tuhan mengekspos kondisinya. Amin. Ya, benar sekali ya seperti apa yang Saudara Moses sampaikan, bahwa kalau kita lihat contoh
orang muda yang dibahas di kitab Lukas 18 ini, dari segi kedudukan dia pemimpin ya, Saudara Moses ya. Betul. Bahkan dari segi sosial dia orang kaya, bahkan dari segi agama dikatakan dia orang yang patuh pada hukum Taurat semenjak muda. Semua permintaan hukum Taurat dia patuhi, dia turuti. Betul. Ya, kalau kita lihat dari kacamata dunia, ini adalah orang yang sangat baik ya, Saudara Moses ya, yang sangat perfect. Tetapi mengangkat tadi ya, Yesus justru mengatakan ada satu hal atau masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Amin. Nah, puji Tuhan ya, saudara-saudari. Kalau hari ini ya, kita juga mungkin datang kepada Tuhan ya. Kita ingin ikut Tuhan, kita ingin beroleh harta di surga. Mungkin satu hal yang masih kurang yang Tuhan tanyakan kepada kita ini tidak seperti orang muda ini, Saudara Moses. Misalkan contohnya saya kan juga belum mampu ya mencukupi semua hukum Taurat, kemudian secara kedudukan juga mungkin belum jadi pemimpin yang besar ya seperti orang muda ini. Mungkin belum mempunyai finansial yang cukup baik ya, ataupun bahkan sudah menjadi orang kaya ya seperti saudara muda yang kita bahas ini. Nah, kalau ada orang Kristen yang kondisinya mungkin justru kebalikan dari orang ini, kalau dia mau ikut Tuhan, dia mau beroleh harta di surga, kalau Tuhan tanya masih ada satu hal yang kurang, itu mungkin bisa mengacu kepada hal yang lain ya, Saudara Moses ya. Iya, betul. Mengacu kepada kekayaannya ya. Betul. Karena memang ya seperti disampaikan Saudara Ade Bagus ya, bahwa mengikut Tuhan itu bukan perkara yang mudah ya, khususnya bagi daging, dan Tuhan tahu cara menunjukkannya pada kita. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu adalah perkara membayar harga. Amin. Bagi orang muda tadi, harga yang Tuhan kendaki dia bayar adalah untuk menjual seluruh hartanya. Nah, betul. Pernyataan dari Saudara Ade Bagus tadi baik sekali ya. Bagaimana kok kondisi saya nggak kayak orang muda ini? Saudara-saudari, Tuhan tahu ya. Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu harga yang harus kita bayar. Dan Tuhan juga tahu hati kita ya. Karena itu terkadang melalui firman, khotbah yang kita dengar, firman yang kita baca, atau situasi yang kita alami, itu Tuhan pakai untuk mengekspos apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan sebenarnya, saudara-saudari, kita ini nggak mampu menyerahkan. Tetapi, puji Tuhan, kalau Tuhan itu begitu cantik, Tuhan itu begitu mempesona, Tuhan itu begitu menawan hati kita, maka sebenarnya segala sesuatu yang nggak mampu kita serahkan itu tanpa berpikir dua kali ya, bisa kita curahkan sepenuhnya pada Tuhan. Ini mirip kisah yang lain di kitab yang sama mengenai seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu yang begitu mahal harganya ya untuk Tuhan. Ini benar-benar terbalik ya, kondisinya berbeda ya mungkin dari pemuda ini. Dia bukan seorang pemimpin, perempuan ini dia bukan seorang yang mengikuti seluruh hukum Taurat ya. Ada yang mengatakan perempuan ini perempuan berdosa. Tapi karena Tuhan begitu mempesona dia, menarik dia, memikat perempuan ini ya di dalam kasihnya yang ilahi terhadap Tuhan. Wah, maka perempuan ini nggak berpikir ulang begitu, saudara. Ya, puji Tuhan ya, saudari. Dari pernyataan Saudara Moses tadi saya menangkap bahwa prasyarat untuk mengikut Tuhan itu adalah Tuhan ingin kita membayar harga. Dan Tuhan tahu harga apa yang harus kita bayar. Itu mungkin menjadi satu hal yang masih kurang di atas diri kita. Kalau kita lihat di kutipan hari ini, saudari, mungkin ya satu hal itu adalah berkaitan dengan reputasi kita. Kita belum mau meninggalkannya. Ataupun pendidikan. Ataupun posisi masa depan. Bahkan mungkin ya, orang-orang yang kita sayangi itu seringkali menjadi satu hal yang menghalangi kita untuk bisa mutlak ya, mengikuti Tuhan. Ya, kiranya perkara ini menerangi kita, saudari. Amin.
ada satu hal yang mungkin menghalangi kita mengikut Tuhan itu, kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu, bila kita boleh melepaskannya. Sehingga kita bisa menjadi berguna seperti kutipan di sini ya, berguna bagi Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan dan berguna bagi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, sangat memberkati Saudara Moses, firman yang disampaikan. Juga kita mendorong saudara bisa mendengarkan podcast Emana ini, juga bisa membaca renungan kutipan yang kita post di aplikasi podcast Emana. Amen. Amin. Ya, puji Tuhan, pada akhirnya Tuhan juga berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Semoga saudara-saudari kita semua dikuatkan melalui kita terus datang pada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita ya, untuk meletakkan segalanya dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjamin, Dia yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Mari kita berdoa ya, saudara-saudari. Ya, amin. Kami mengucap syukur atas perawatan Tuhan melalui setiap firman yang Kau berikan pada kami. Kami mau belajar menyerahkan satu hal itu, Tuhan. Kau tahu kami masih terkadang suka menyimpan satu hal itu, menyayangi satu hal itu. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk meletakkannya di hadapan-Mu, menyerahkan kepada Tuhan, dan tidak khawatir akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih Saudara Moses. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali. Puji Tuhan. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.